semua, perkenalkan saya Friska Angel Febritania dari program studi kesehatan promosi kesehatan kelas 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul penggunaan tanda baca dan unsur serapan dalam karangan ilmiah sesuai kaidah Bu Ebi. Tujuan dari materi ini adalah agar kita dapat memahami bagaimana penggunaan kata, tanda baca, dan unsur serapan yang benar dalam penulisan karya ilmiah, sehingga tulisan kita menjadi lebih baku, jelas, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Oke, bagian yang pertama ada penggunaan tanda baca. Pertama, kita bahas tentang penggunaan tanda baca. Tanda baca merupakan lambang atau simbol dalam tulisan yang berfungsi untuk memperjelas makna, membatasi bagian kalimat, serta membantu pembaca memahami maksud penulis. Yaitu yang pertama ada tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan, diletakkan setelah singkatan gelar, jabatan, atau sapaan, serta dapat digunakan dalam penulisan angka atau daftar pustaka. Contoh, hari ini cuacanya cerah. Yang kedua, contoh kedua, yaitu Dr. Sinta menjelaskan teori itu. Kedua contoh tersebut menunjukkan fungsi tanda titik yang paling umum. Oke, selanjutnya ada tanda koma, titik koma, dan titik dua. Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur perincian dan diletakkan setelah keterangan di awal kalimat. Misalnya, setelah makan, ia belajar. Kemudian tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis tetapi masih berkaitan. Contoh, ia membaca buku titik koma, adiknya menulis laporan. Sementara tanda titik dua digunakan sebelum perincian daftar atau kutipan langsung. Contoh, kita memerlukan titik dua, pena, koma, kertas, koma, dan buku. Selanjutnya ada tanda tanya, tanda seru, petik, kurung, hubung, dan pisah. Tanda tanya digunakan di akhir kalimat tanya, misalnya, kapan dapat dimulai? Tanda seru digunakan di akhir kalimat perintah atau seruan. Contoh, hati-hati di jalan. Tanda petik digunakan untuk mengapit kutipan langsung atau judul seperti ibu berkata, tanda petik 2, belajar yang giat. Tanda kurung dipakai untuk menyisipkan keterangan tambahan, contohnya bahasa Indonesia dalam kurung sebagai bahasa persatuan digunakan di seluruh Nusantara. Tanda hubung digunakan untuk menyambungkan suku kata atau angka, misal pada tahun 1980-an atau alat-alat. Sedangkan tanda pisah digunakan untuk menegaskan penjelasan atau penyisipan yang agak panjang. Contoh, semua siswa terutama kelas akhir harus hadir. Yang keempat ada kesalahan umum dalam penggunaan tanda baca. Dalam penulisan karya ilmiah masih sering ditemukan kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Beberapa di antaranya adalah menggunakan koma sebelum kata dan, lupa menulis titik di akhir kalimat, salah menulis tanda petik, atau menghilangkan tanda pisah. Contoh kalimatnya ada ibu berkata, belajar yang rajin adalah salah, karena tidak menggunakan tanda petik yang benar. Penulisan yang tepat adalah ibu berkata, petik, belajar yang rajin. Dengan memperhatikan tanda baca, makna kalimat akan lebih jelas dan tidak membingungkan pembaca. Yaitu masuk ke bagian kedua, yaitu ada unsur serapan. Selanjutnya, unsur serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Tujuannya untuk memperkaya kosakata agar bahasa Indonesia bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, yaitu ada aktivitas dari activity, televisi dari television, kursus dari course. Yang berikutnya ada proses penyesuaian, yaitu ada asimilasi dan adaptasi. Proses penyesuaian unsur serapan dibagi menjadi dua, yaitu yang tadi. Yang pertama ada asimilasi, terjadi apabila bentuk kata mengalami perubahan sesuai ejaan bahasa Indonesia, misalnya psikologi menjadi psikologi dan komputer menjadi komputer. Sedangkan adaptasi adalah penyesuaian pengucapan atau makna tanpa banyak mengubah bentuk kata. Contoh, radio dan film, yang bentuknya masih sama dengan bahasa asalnya tetapi sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Berikutnya ada contoh unsur serapan berdasarkan asal bahasa.
Bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa. Yang pertama ada dari bahasa Arab, yaitu ada kata dunia, kitab, dan hakikat. Berikutnya ada bahasa Inggris, ada komputer, aktivitas, dan sistem. Selanjutnya dari bahasa Belanda ada kantor, polder, dan resor. Sementara dari bahasa Sanskerta ada manusia, bahasa, dan pustaka. Semua kata tersebut sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia dan digunakan dalam konteks ilmiah maupun sehari-hari. Berikutnya ada kaidah penulisan kata serapan. Menurut Po Ebi, ada beberapa kaidah dalam penulisan unsur serapan. Pertama, penulisan harus disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Kedua, jika bentuk serapan sudah lazim digunakan, bentuk aslinya tidak dipakai lagi. Ketiga, hindari mencampur bentuk asli dan bentuk Indonesia dalam satu tulisan. Sebagai contoh, kata aktivitas salah penulisannya, yang benar adalah aktivitas. Atau jangan menulis faktors, tetapi menggunakan bentuk jamak Indonesia yaitu faktor-faktor. Selanjutnya ada kesalahan umum dalam unsur serapan ya. Kesalahannya yang sering terjadi dalam penggunaan unsur serapan yaitu menulis bentuk campuran seperti activity mahasiswa, tidak menyesuaikan ejaan seperti komputer, atau menggunakan huruf kapital yang tidak tepat. Misalnya menulis internet dengan huruf besar di tengah kalimat. Penulisan yang benar adalah internet dengan huruf kecil kecuali berada di awal kalimat. Oke, kesimpulan. Sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa penggunaan tanda baca dan unsur serapan memiliki peran penting dalam menjaga ketepatan, kejelasan, serta keilmiahan bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah. Tanda baca berfungsi untuk menegaskan makna dan membantu pembaca memahami isi tulisan, sedangkan unsur serapan memperkaya kosakata bahasa Indonesia asalkan digunakan sesuai kaidah Po Ebi. Dengan menerapkan aturan tanda baca dan penulisan unsur serapan secara benar, kita sebagai mahasiswa dapat menghasilkan tulisan ilmiah yang rapi, logis, serta mencerminkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya mengenai penggunaan tanda baca dan unsur serapan dalam karangan ilmiah. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu kita semua dalam menulis karya ilmiah dengan bahasa yang lebih baku dan profesional. Materi ini saya ambil dari beberapa referensi. Terima kasih.